Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan hidayah, sehingga kita masih sempat hadir berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah Nabi yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara beserta Ibu Bapak Guru pendamping dan teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang bertema Akhlakul Karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlak secara bahasa diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Sedangkan karimah diartikan sebagai baik, mulia, dan terpuji. Jadi yang dimaksud dengan akhlakul karimah adalah budi pekerti yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ihtijaj sebagai salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak memicu terjadinya hubungan antara Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan alam semesta. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tentram dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah kita lakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Akhlak juga merupakan tolak ukur setiap orang untuk bisa menilai baik dan buruknya seseorang. Seseorang dinilai bukan karena dia cantik atau ganteng, bukan karena dia kaya atau miskin, tetapi seseorang dinilai karena akhlaknya yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji. Dan ini merupakan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka 'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Karena beliau memiliki akhlakul karimah yang sangat terpuji, yang seharusnya kita sebagai umatnya harus menjadi
dijadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita mengingat di era sekarang ini, banyak sekali dari mereka yang tidak memperhatikan tentang akhlak yang baik. Entah karena perkembangan zaman atau dari diri mereka pribadi yang menolak akhlak terpuji. Padahal Rasulullah diutus untuk dijadikan akhlak yang baik. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak setiap manusia agar bisa berjalan bersama dalam ketentraman batin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zaman sekarang banyak sekali yang menganggap bahwasannya tata krama akan membuat seseorang terlihat kuno, gaul, kampungan, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwasannya ini tidak sesuai dengan zaman sekarang. Padahal ini memang sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Yang muda kebanyakan bersikap seenaknya kepada yang tua, dan yang tua bersikap juga seenaknya kepada yang muda, sehingga tidak ada lagi sopan santun dan kasih sayang di antaranya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bukan golongan kami orang yang tidak mencintai yang lebih muda, dan bukan pula golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita melihat pada zaman yang sekarang ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral sangat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Ada beberapa contoh yang tidak asing di sekitar kita. Misal, tidak sedikit manusia yang berilmu, namun tidak dilandasi dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, Imam Malik pernah berpesan kepada pemuda Quraisy bahwasannya, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Seperti pepatah mengatakan bahwasannya, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Tapi bukan berarti ilmu itu tidak penting. Dua-duanya sama-sama penting, tetapi harus saling beriringan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan tidak ada nilai perbedaan antara kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mereka di sisi Allah hanyalah takwanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat bersamaku ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi sebagai kesimpulan,
Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena hal ini tidak bisa dibeli dengan harta maupun benda. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlakul karimah kita agar kita menjadi hamba yang taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah pidato yang sangat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan lupa. Saya akhiri dengan ucapan unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.